Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu bersyukur dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa salawat yang kita baca itu menjadi bukti dan tanda kita mencintainya dan merindukannya. Karena dalam pepatah Arab disebutkan bahwa orang yang mencintai terhadap yang dicintai tidak akan pernah lupa. Semoga ucapan salawat menjadi tanda ingat kita kepadanya sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat yang kita baca juga tersambung hendaknya kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang senantiasa setia di atas jalan agamanya. Ikhwafillah rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid, masih seputar kaidah tauhid al-uluhiyah. Masuk kepada kaidah yang ke-60 bahwa jinsul amal ruknun fil iman. Bahwa di sini disebutkan tentang setiap amal atau amal daripada perbuatan ibadah kita masuk daripada rukun daripada iman. Dan ini merupakan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan anal iman atau anal amala dakhilun fi musammal iman, bahwa amal itu masuk dalam keimanan. Maka di dalam pengertian iman itu apa? Al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun fil qalb wa amalun bil jawari. 3 unsur yang mesti ada. Bahwa iman itu yang pertama ucapan dengan lisan, kita mengatakan kita beriman, kita mencintainya, lalu kita yakini itu di dalam hati kita. Kita bersaksi dengan lisan kita, lalu kita yakini di dalam hati kita bahwa Dia adalah Rabb yang satu-satunya berhak untuk disembah, yang maha segala-galanya. Kita yakini dalam hati kita, lalu kita buktikan semua keyakinan kita dan apa yang kita ucapkan dengan aplikasi amal dalam kehidupan kita. Inilah unsur iman itu. Ahlus Sunnah memasukkan amal bagian daripada al-iman, wa annahu ruknun min arkani. Ruknun min arkani sangat berbeda dengan beberapa kelompok-kelompok di dalam Islam, seperti misalnya al-murji'ah. Ini tidak masuk di dalam definisi keimanan itu amal. Cukup hanya dengan meyakini dan kemudian diucapkan. Begitu juga dengan al-khawarij, kaum mu'tazilah. Nah, semua itu kita mesti menjauhkan, dan mereka tidak memasukkan amal di dalam bagian keimanan. Maka iman itu tidak bisa dipisah dari amal. Oleh karenanya khafillah mullah, ada orang yang mengaku beriman tapi dia tidak salat. Bagaimana dia mengatakan dia beriman? Dia tidak berpuasa,
dia tidak membayar zakat. Sedangkan Islam itu memiliki 5 rukun. Rukun itu sesuatu yang menjadi dasar berdiri dan tegaknya agama. Bila mana dasarnya, pondasinya tidak kuat, maka jelas bangunan agamanya juga akan tidak kuat, mudah roboh. Makanya kata para ulama, bila mana dia tidak salat, hal yabqa min dinihi syai', apakah ada yang tersisa dari agamanya kalau dia tidak salat? Apa yang bisa diambil dari dia, dari agamanya, kalau dia tidak salat? Maka ikhwafillah rahimakumullah, misalnya ya seseorang ketika mengucapkan syahadatain, cukup dia mengatakan Islam dengan ucapan syahadat itu dan tidak mengerjakan amal-amal saleh seperti salat, zakat, haji atau umrah atau yang lainnya, maka dia meninggalkan jinsul amal itu sendiri, meninggalkan amal itu. Maka oleh karenanya ini tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mana ya kita di dalam hidup ini kita mengerjakan, kemudian terkadang kita misalnya telat ataupun futur dan sebagainya, kembali bahwa aslul iman ada dalam hatinya. Ikhwafillah rahimakumullah, kalau dia meninggalkan perbuatan itu karena dia meyakini bahwa amal itu tidak masuk kepada musammal iman, maka ini akan menggeserkan dirinya dari keimanan kepada kekufuran. Tidak akan ada. Nabi SAW menyebutkan al-iman ya situn bid'un wa sab'una syu'bah. Ya. Iman itu cabangnya banyak. Fa'alaha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Ini menunjukkan bahwa iman itu bercabang-cabang, banyak, dan ada yang ucapan kalimat la ilaha illallah dan ada perbuatan. Yang paling rendahnya imatatul adza anit tariq. Ya. Imatatul adza anit tariq. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa iman itu tidak terlepas dari 3 perkara ini. Maka ketika orang-orang Khawarij mereka bersandar kepada ayat-ayat ancaman, maka mereka tersesat. Ya, ketika orang-orang Murji'ah hanya bersandar kepada ayat-ayat harapan, janji, mereka juga tersesat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan kedua-dua ayat itu, memperhatikan ayat-ayat ancaman agar kita tidak lemah di dalam beramal, tidak lemah di dalam menjaga diri, dan kemudian kita juga memperhatikan ayat-ayat janji dan harapan agar ada semangat di dalam melakukan. Bila mana seseorang terjatuh di dalam sebuah kesalahan, ingat Allah Ghafurur Rahim. Tapi ingat, ketika kita dalam sebuah kesalahan atau di dalam kita berlari-lari, ingat Allah Syadidul Iqab. Jadi ayat-ayat ancaman itu membuat kita semakin berhati-hati, dan ayat-ayat janji dan harapan itu membuat kita semakin segera untuk kembali, tidak terpuruk dalam perasaan yang putus asa dan lain sebagainya. Tidak. Maka bila mana kita bersalah, segera minta ampun karena Allah Maha Pengampun, ya, dan itu yang harus kita jadikan dalam kehidupan kita. Ikhwafillah. Kaidah yang berikutnya, yang ke-61, man ya'taqada anna fi wus'il khuruj an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Ini kaidah ini penting, ya. Barang siapa yang meyakini bahwa boleh seseorang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur. Kaidah ini sering disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh, misalnya kalau sudah sampai pada tingkat tertentu, sudah sampai pada hakikat tertentu, maka dia boleh tidak sholat. Ini
Ini orang-orang yang seperti ini yang menganggap bahwa boleh dia keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia kufur. Berkata Syekh Khalid As-Suaidan, fa syariatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasa ahadan ay yakhruja anha mutlaqa. Tidak ada orang yang boleh dari umatnya keluar dari syariat ini. Hatta para sahabat, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling baik imannya, orang yang paling kokoh dan paling faham, tak ada mereka mengatakan saya enggak wajib salat. Gitu? Namun datang orang hari ini dengan keyakinan karena dia sudah sampai pada level atas, sudah sampai ke tingkat ma'rifat tertentu, hakikat tertentu, maka dia boleh tidak salat. Kalau kamu kan salatnya salat orang-orang awam, kalau kami salatnya sudah level tinggi. Kalau kami ini salatnya cukup mengingat saja, tak perlu seperti ini, gerakan salat seperti ini orang-orang ya pemula dan sebagainya. Ini kan ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan seperti ini, lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab, yang merasa keluar ya boleh tidak mengerjakan sebagian syariat Muhammad karena meyakini sudah mencapai pada level tertentu, sudah sampai pada tingkat hakikat dan ma'rifat. Nah, ini nggak boleh dia nggak sholat ya. Maka kata Syekh Suaidan bahwa tidak ada satupun dari umat Muhammad yang boleh keluar dari syariatnya kalau dia beriman gitu. Mahma balagha minal wilayah, sampai pun dia sampai dia puncak kewalian gitu, yang paling tertinggi. Tidak ada orang yang kalau sudah menjadi wali Allah itu kan orang yang paling taat, orang yang paling dekat. Dan tidak ada orang yang paling dekat dengan Allah menjadi kekasih Allah dia mau meninggalkan perintah Allah. Jadi ada orang mengatakan kalau sudah sampai pada tingkat tertentu, ma'rifat tertentu, hakikat tertentu, dia boleh tidak sholat, misalnya tidak puasa. Kalau kalian itu sholatnya sholat biasa, atau puasa hanya menahan makan dan minum saja, dan seterusnya. Kalau kami boleh, karena sudah sampai pada tingkat tertentu. Mahma balagha minal wilayati wal iman wal aqidah wal tauhid wal amal salih, ya, sejauh apapun dia di dalam mencapai kedudukan di dalam Islam, dalam agama ini, tingkatan levelnya ya, baik itu imannya, baik itu amal salihnya, dia tetap menjadi umat Muhammad yang terikat dengan syariat ya. Jangan ada kalimat yang menarasikan bahwa kami boleh tidak sholat karena sudah sampai pada level tertentu. Na'udzubillah. Fala yajuzu lana an na'taqida anna ahadan minan nas, dan tak boleh kita juga untuk meyakini seseorang bahwa idza balagha rutbatan min rutbatil wilayah, kalau sampai pada puncak tingkat kedudukan kewalian, annahu yakhruj an muqtadas syariah, boleh dia keluar dari tuntutan syariat, wa tasqut anhu takalif, bahkan bebas gugur baginya ya perintah-perintah. Nah, ini bahaya. Bahaya. Orang semakin cinta kepada Allah, semakin taat, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak melakukan amal. Naam. Illa idza kana majnunan, kecuali dia orang gila, kata Syekh. Ya kan, orang gila itu yang begitu itu, yang merasa tidak perlu sholat, tidak perlu puasa karena sudah sampai pada level tertentu. Fal majnun la taklifa alaihi bittifaqil ulama. Hanya orang gila yang tidak ada beban dalam syariat, ya kan? Kecuali dia gila memang tidak ada beban, ya kan? Karena tidak lagi dibebankan syariat padanya. Wa ma qauluhum bi annal Khidir, ini dalilnya begini, bahwa Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Ini biasanya ini dijadikan dalil sebagaimana Khidir boleh dia keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Fa hadza laisa bi sahih. Ini anggapan yang tidak benar. Li'anna al-Khidir
nabiun mustaqil. Bagi yang mengatakan dia nabi, dia adalah nabi yang tersendiri. Walaysa huwa min bani Israel, dan dia bukan dari Bani Israel alladzi bu'itsa ilaihi Musa alaihi salam, seperti mana Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Falam yakunul Khidir mulziman bittiba' syariatih, dan Khidir tidak diilzamkan untuk mengikuti syariat Musa alaihi salam. Jadi apa yang dijadikan dalil terhadap Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, ini tidaklah benar kata Syekh Al-Saidan, karena Khidir adalah diutus, dia nabi yang tersendiri mustaqil gitu. Bagi yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia bukan nabi. Ala kulli hal, bahwa keyakinan bahwa Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa ini tidak benar. Jelas? Ini kaidah yang ke-61, bahwa siapa yang meyakini boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur. Dan oleh karenanya kita harus memahami kaidah ini agar kita tidak terjebak dalam satu kesalahan. Baik. Kaidah berikutnya yang ke-62, anna man abghada ma ja'a bir nabi sallallahu alaihi wasallam bughdu tasyri'in faqad kafar. Nah, ini kaidah yang ke-62 ini, barang siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembencian terhadap syariat, maka sungguh dia telah kufur. Benci dia kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bughdul karahiyah. Seperti apa? Misalnya benci karahiyatul wudu' fi zaman asy-syita'il barid. Repot kali wudu gitu di musim dingin gitu kan. Malas dan tidak suka dengan perintah wudu itu. Nah, karahiyatu ba'da tiba'il jihad. Misalnya orang ketika seru jihad datang, maka orang enggak mau turun, berat. Nah, ini termasuk Allah katakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan berperang, tetapi perang itu sangat kalian tidak kalian sukai. Karahiyatu tab'i la tasyri'. Ini ketika Allah wajibkan misalnya perang, tapi dia kurhul lakum, ini karahiyatu tab' la tasyri'. Ini tidak sukanya bukan syariatnya, bukan berperangnya, tapi rasa takut muncul. Yang namanya orang rasa takut berperang kan dua kemungkinan, iya kan? Bisa menang kembali dengan kemenangan, atau bisa syahid, sudah berakhir kehidupan. Ini namanya tab', karahiyatu tab'i la tasyri'. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan isbaghul wudu' al-makarih, menyempurnakan wudu di saat sulit, seperti karahiyatu tab' la tasyri' wa karahiyatul mar'ah tazawwaj alaihi zawjaha imra'atan ukhra fa hiya karahatu tab'aha wa ghirah la karahiyatu tasyri'. Sama seperti orang wudu di musim dingin, atau misalnya ketika perang diwajibkan dia merasa takut, khawatir, atau seorang wanita takut suaminya menikah lagi. Nah, ini namanya takut cemburu ya, dan ghirah, bukan la karahata tasyri'. Lakin man abghada syari'a li'anna syar'un faqad kafar. Apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia membenci syariat itu, dia tidak suka, ya, seperti waris 2:1, laki-laki perempuan, laki-laki bisa menikahi 4 perempuan, ya, bisa poligami, kemudian macam beberapa hukum syariat dalam agama kita yang itu tidak disupport dan tidak memberikan keuntungan kepadanya, maka ini dia tidak suka. Jelas ya? Maka dalam ketaatan kepada Allah dan cinta kepadanya selalu memberikan kebaikan dan keberkahan. Tapi di dalam membenci dan tidak menyukai dari syariatnya, pasti mendatangkan kesedihan dan kesusahan. Nah, oleh karenanya jalan yang terbaik apa? Kita menerima seluruh ya apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, kita menerima dan mencintainya. Apa yang disampaikan Nabi
apa yang diajarkan Nabi dan apa yang menjadi syariat Nabi SAW. Dia cintai, dia amalkan, dia berusaha untuk dakwahkan. Itu yang sepatutnya, bukan membenci, bukan menghina orang yang misalnya hari ini pakai jenggot. Ini kan sunnah Nabi, dihina, kemudian ada istihza, nanti memperolok-olok. Sama juga di antara hal yang membatalkan keislaman seorang, memperolok-olok agama ini. Janji yang Allah berikan misalnya tentang ayat orang yang menjaga keimanan, maka orangnya begini, orang menjaga kemuliaannya, maka dia nanti di hari kiamat Allah selamatkan. Nah, janji-janji Allah ini tentang surga yang mengalir banyak sungai, dan bidadari yang sangat cantik dan indah. Nah, ini dianggap sepele, ya, enggak sepele. Ini dianggap tidak ada. Oleh karenanya ikhwafillah, kita harus meyakini segala sesuatu itu yang memiliki orang yang menyukai dan orang yang tidak menyukai. Maka jadilah kita termasuk orang yang mencintai apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk orang yang membenci dan memusuhi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian pembahasan kita pada pagi ini. Ada 3 kaidah ya, dan mudah-mudahan 3 kaidah ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara